Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi kami pada video ketiga mengenai akuntansi biaya kontemporer yang beranggotakan Ismul Hadis, Fitri Ramadhani, dan saya sendiri Yosi Sandra dari kelas 2B Prodi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi standar costing. Standar costing adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya-biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah suatu satuan produk atau jasa tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada kegunaan standar costing. Yang pertama yaitu sebagai standar untuk menilai kinerja suatu bagian berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, perusahaan tidak perlu lagi membuat buku pembantu persediaan, baik untuk persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Yang ketiga yaitu membedakan biaya yang telah dikeluarkan ke produksi selesai, persediaan produk dalam proses, dan lain-lain. Yang keempat yaitu dasar perbandingan untuk melihat selisih antara aktual dan standar untuk acuan dalam penyusunan anggaran. Yang kelima yaitu perhitungan harga pokok persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi akan lebih mudah. Yang keenam yaitu menentukan harga jual suatu produk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya kita akan masuk pada penentuan jenis-jenis standar. Yang pertama yaitu standar kapasitas normal. Sama dengan standar kapasitas praktis, standar kapasitas normal juga menggunakan pendekatan jangka panjang. Standar ini didasarkan pada keadaan kegiatan ekonomi yang normal di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu standar kapasitas praktis. Standar ini menggunakan pendekatan jangka panjang. Standar ini didasarkan pada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga yaitu standar kapasitas yang diharapkan. Standar ini menggunakan pendekatan jangka pendek. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Besarnya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan akuntansi di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu standar kapasitas teoritis. Standar ini merupakan standar yang ditetapkan untuk tingkat operasi yang paling efisien. Standar ini merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai dalam pelaksanaan atau hasil ideal. Meskipun ukuran untuk pelaksanaan ideal, tetapi dalam prakteknya sulit untuk dicapai, maka standar ini jarang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep target costing. Target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Dengan asumsi target biaya yaitu harga jual dikurangi dengan laba yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan masuk pada proses utama dalam target costing. Yang pertama yaitu market driven costing. Dalam proses ini dimulai dengan identifikasi target harga penjualan
yang merupakan harga antisipasi produk saat dimunculkan. Harga ini harus dapat mencerminkan nilai hasil pengamatan dari produk di mata konsumen. Yang kedua yaitu produk level target costing. Proses ini dimulai dengan biaya umum dari produk yang dituju. Hal ini merupakan biaya di mana perusahaan akan meluncurkan produk barunya tanpa ada perjanjian mengubah desain atau memperkenalkan proses yang memperbaiki proses manufaktur yang sudah ada. Yang ketiga yaitu komponen level target costing. Dalam proses ini, tim desain target cost setiap komponen yang berada di dalam produk yang akan datang. Target cost pada tingkat ini membangun harga jual supplier. Oleh karena itu, komponen level target costing menyebabkan kompetitif yang dihadapi perusahaan terutama oleh supplier. Yang keempat yaitu chain target costing. Merupakan rantai di mana output dari sistem target costing pembeli menjadi input dari sistem target supplier. Bersaing yang dihadapi oleh pembeli kepada perancang produk supplier. Selanjutnya kita akan masuk pada pengimplementasian target costing. Yang pertama yaitu menentukan harga pasar, yang kedua menentukan laba yang diharapkan, yang ketiga menghitung target biaya dan menggunakan rekayasa nilai. Yang keempat yaitu menggunakan perhitungan biaya Kaizen. Selanjutnya kita akan masuk pada konsep Kaizen Costing. Kaizen Costing menurut Cooper yaitu perusahaan yang menerapkan Kaizen Costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, biasanya disebut dengan continuous improvement. Kata improvement di sini menurut Cooper adalah pengembangan secara terus-menerus, menyempurnakan keadaan yang telah ada tanpa menciptakan sesuatu yang baru. Jadi Kaizen Costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai satu produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan proses produksinya sebagai discontinued product. Selanjutnya kita akan masuk pada dasar penerapan Kaizen Costing. Aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja yang sesungguhnya. Kaizen jika terjadi perbedaan antara biaya yang sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi selama 3 bulan. Aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba dan target dan laba tarsiran, dan dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenankan. Selanjutnya kita akan masuk pada perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Target costing. 1. Biaya target menunjukkan standar pergerakan pasar. Harga kompetitif dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Yang kedua, biaya target yang ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Sedangkan standar costing yang pertama yaitu biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis. Biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah dengan markup yang diinginkan sama dengan pasar uang yang diinginkan. Yang kedua yaitu biaya standar yang ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Perbedaan antara Kaizen costing dan standar costing. Pada Kaizen costing, yang pertama yaitu konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Yang kelima yaitu menyelidiki
dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen costing apabila tidak tercapai. Sedangkan pada standar costing yaitu 1. Konsep sistem pengendalian biaya. Yang kedua, asumsi kondisi proses produk sekarang. Yang ketiga, memenuhi standar biaya kinerja. Yang keempat, standar yang ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan. Yang kelima yaitu analisis varian biaya mencangkup biaya standar dan aktual. Yang keenam yaitu menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi.